Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Arla Rosa. Ya, di pertemuan kita kali ini saya ingin menjelaskan teman-teman kenapa saya tidak mengupload video beberapa bulan ini teman-teman. Biasanya saya mengupload video paling tidak sekali seminggu atau gimana cara pengeditan video di KineMaster teman-teman. Tapi kali ini saya tidak akan mengupload video itu lagi teman-teman, karena saya ada rencana untuk mengupload video bagaimana cara memangkas teman-teman. Karena profesi saya seorang tukang pangkas, jadi saya ingin menselaraskan cara kerja saya dengan mengupload video ini di YouTube teman-teman. Dan juga kepada teman-teman, bagi teman-teman yang mau belajar pangkas teman-teman bisa belajar dengan menonton video ini teman-teman. Di sini nanti saya membahas bagaimana cara belajar pangkas mulai dari nol. Jadi terlebih dahulu saya minta maaf ya teman-teman, sudah saya jelaskan dari awal tadi kalau saya itu tidak mengupload video pengeditan karena saya terlalu sibuk dalam bekerja menjadi seorang tukang pangkas. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar menjadi seorang tukang pangkas sangat gampang teman-teman. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya. Pengalaman saya dulu sewaktu saya menjadi tukang pangkas itu ternyata tidak sulit-sulit banget teman-teman. Yang penting kita itu punya modal keberanian. Kita berani, kemudian konsisten, kemudian kita itu bersabar dan berdoa. Itu sebuah usaha untuk meraih kesuksesan teman-teman. Kalau menurut pengalaman saya dulu, saya memberanikan diri, saya belikan gunting yang harga 300.000 itu saya beli yang murah saja karena saya masih pemula. Jadi untuk apa beli yang mahal-mahal ya teman-teman. Saya beli yang harga 300.000 itu, kemudian saya pangkas anak kakak saya di sekitar tempat saya. Kemudian ada tetangga saya, ada bapak-bapak, anak muda, anak-anak, saya pangkas orang itu secara gratis teman-teman. Saya tidak minta bayaran sama orang itu, saya memangkas orang itu dengan secara gratis. Yang penting saya itu bisa memangkas dan saya ingin mencari pengalaman saya di mana saya memangkas pada saat itu. Saya menjalankannya sekitar 1 bulan, saya memangkas orang itu. Kemudian ternyata dalam 1 bulan itu pengalaman saya semakin hari semakin meningkat teman-teman. Itulah pengalaman saya teman-teman. Jadi di sini saya bagikan kepada teman-teman bagaimana cara pengalaman saya dulu. Mana tahu teman-teman ada ya yang berminat menjadi tukang pangkas ya. Tapi kalau teman-teman mau mengikuti cara saya silakan, atau cara yang lain juga tidak masalah. Yang penting kita ini saling bertukar pikiran ya teman-teman. Jadi sesuai pengalaman saya lah yang saya ceritakan ini. Sesudah lamanya 1 bulan di situ, pada saat itu saya memangkas di lingkungan saya itu. Tapi dalam 1 bulan itu saya tidak akan pernah libur teman-teman. Paling tidak dalam 1 hari 2 orang 3 orang pasti saya pangkas. Malahan saya tawarkan orang itu, siapa yang mau memangkas, saya mau pangkas kalian secara gratis. Dan hasilnya pun bukan main-main. Saya sangat pandai memangkas, saya bilang sama orang itu. Dan ternyata kalau di kampung itu teman-teman, orang itu nggak pernah tahu bagaimana model rambut yang sebenarnya. Jadi saya berusaha, saya memangkas orang itu, tapi saya usahakan serapi mungkin ya. 1 bulan lamanya teman-teman, ternyata saya ada perkembangan pengalaman saya. Makanya saya berani menanya pekerjaan saya di kota teman-teman. Saya cari-cari di mana tukang pangkas yang menerima lowongan kerja. Ternyata saya jumpa pada saat itu, saya ketemu dan saya minta sama bapak itu untuk masuk saya di situ. Dan ternyata bapak itu pun dengan senang hati menerima saya menjadi anggotanya. Jadi sebelum saya bekerja, saya bilang sama bapak itu, Pak, sebenarnya saya ini tukang pangkas, sudah lama saya menjadi tukang pangkas. Tapi kelemahan saya ini ada Pak, saya sudah lama tidak memangkas, ada sekitar 8 bulan. Jadi saya rasa kalau saya bekerja nanti di tempat bapak ini saya agak kaku Pak, karena harus saya sesuaikan lagi kembali karena saya sudah lama meninggalkannya. Jadi saya jamin itu paling lambat itu 1 bulan saya sudah mahir kembali Pak. Dibilang bapak itu sama saya, ya tidak masalah, yang penting kerjamu bagus dan kemudian kamu itu harus bersabar. Karena kalau kamu kaku, otomatis pasti ada yang protes kamu nantinya, ada yang komentar kamu. Jadi kamu itu harus sabar. Kalau seandainya pun orang itu memarahin kamu karena kerja kamu kurang bagus, kamu itu harus sabar. Saya bilang siap Pak, saya pasti terima tantangan itu. Dan ternyata teman-teman,
Tidak lama kemudian, ada sekitar 2 bulan, ternyata saya sudah pandai. Jadi itulah bentuk usaha saya. Yang jelas yang saya miliki pada saat itu, yang pertama saya berani, yang kedua saya itu harus konsisten, tidak malas bekerja. Kemudian yang ketiga saya itu harus fokus. Kemudian yang keempat, saya juga tidak akan lupa berdoa pada Yang Maha Kuasa. Yang kelima, saya itu harus ramah dan sabar. Itulah dia teman-teman yang saya jalani. Jadi kalau teman-teman mau belajar jadi tukang pangkas, maka teman-teman bisa mengikuti video ini nanti atau video berikutnya, karena mulai dari sekarang hingga besok ke lusa saya tetap mengupload video yang membahas bagaimana cara memangkas rambut pria, tapi khusus rambut pria ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman dan juga kepada teman-teman saya. Yang minta supaya teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel kesayangan kita ini dengan cara subscribe, komen, like, dan aktifkan loncengnya ada di sebelah kanannya teman-teman. Oke, sampai di sini saja dulu teman-teman perjumpaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Arena Rasa.